Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sujana Hanif dari Program Pendidikan Agama Islam. Saat ini saya sedang melaksanakan KKN-DR dan saya berada di kelompok 36 di bawah bimbingan Ibu Zuhrofiatun Najah MPD. Dalam video ini, saya ingin menyampaikan upaya promosi kesehatan untuk pencegahan COVID-19. Pokok bahasan: pengertian COVID-19, definisi operasional ODP, PDP, probable konfirmasi, pencegahan dan pengendalian infeksi, komunikasi resiko dan pemberdayaan masyarakat atau KRPM, dan yang terakhir metode dan pesan kunci promosi kesehatan. Coronavirus. Penyebab COVID-19 adalah virus yang tergolong dalam famili coronavirus. Coronavirus merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Coronavirus yang menjadi etiologi COVID-19 termasuk dalam genus Beta Coronavirus. Umumnya berbentuk bundar dengan beberapa pleomorfik dan berdiameter 60-140 nm. SARS-CoV-2 sensitif terhadap sinar ultraviolet dan panas. Efektif dapat dinonaktifkan dengan pelarut lemak atau lipid solvent seperti ether, etanol, 75% etanol, disinfektan yang mengandung klorin, asam peroksiasat, dan kloroform, kecuali klorheksidin. Perbedaan karakteristik. Di sini terdapat perbedaan SARS, MERS-CoV, flu burung, dan COVID-19. Jenis virus. Jenis virus yang terdapat di SARS kita bisa lihat Coronaviridae, yang terdapat di MERS-CoV Coronaviridae, dan yang di flu burung Orthonomix oviradae, dan yang di COVID-19 Coronaviridae. Famili beta coronavirus, MERS-CoV beta coronavirus, flu burung, influenza virus A, COVID-19, beta coronavirus. Genusnya tersini di SARS lineage B, MERS-CoV lineage C, flu burung tidak terdapat genus, dan COVID-19 lineage B. Masa inkubasi SARS 2-7 hari, bisa sampai dengan 10 hari. MERS-CoV 2-14 hari, flu burung 2-5 hari, bisa sampai dengan 17 hari, dan COVID-19 rata-rata 5 hari, bisa sampai dengan 12 hari. Negara pertama yang melapor virus SARS antara lain 2002 Cina Guangdong, MERS-CoV 2012 di Saudi Arabia, flu burung 1997 di Cina, Hong Kong, COVID-19 2019 Cina, Wuhan, Hubei. Hewan penular SARS kelelawar, kucing, civet. MERS-CoV unta, dromedari. Flu burung segala jenis unggas, dan COVID-19 belum diketahui pasti atau masih dalam investigasi, dan rumornya kelelawar dan hewanan lain sebagainya. Transmisi. Di SARS terdapat droplet, kontak dengan benda terkontaminasi, penularan antar manusia. MERS-CoV droplet, kontak dengan benda terkontaminasi, penularan antar manusia terbatas. Flu burung droplet, kontak dengan benda terkontaminasi, penularan antar manusia terbatas. COVID-19 belum diketahui pasti, masih dalam investigasi. Penularan antar manusia terbatas. Gejala di sini masih yang tadi, cuman bedanya ini gejala dan tanda SARS: gangguan saluran pernapasan ringan. MERS-CoV gangguan saluran pernapasan, umumnya pneumonia, gangguan ginjal. Flu burung gangguan saluran pernapasan ringan atau pneumonia.
COVID-19, gangguan saluran pernapasan ringan, pneumonia, umumnya ringan dan yang berat 20%. Angka kematian SARS-14 sampai dengan 15%, MERS-CoV 35%, flu burung global 50%, dan di Indonesia sangat besar 84%, COVID-19 2,5-9%. Pengobatan dan vaksin SARS suportif, belum ada vaksin. MERS-CoV suportif, belum ada vaksin. Flu burung antivirus neuraminidase inhibitor atau oseltamivir. Yang kedua belum ada vaksin. COVID-19 suportif atau belum ada vaksin yang benar-benar mencegah atau mengobati dari di antara vaksin-vaksin yang sudah kita ketahui tentunya. Penetapan page tidak, MERS-CoV tidak, flu burung tidak, COVID-19 iya. Kasus di Indonesia SARS belum ada, MERS-CoV belum ada, flu burung 2005 sampai dengan 2017 200 kasus dengan 168 kematian. Tentunya angka yang sangat tinggi, dan COVID-19 sangat besar kasusnya. Penularan. Masa inkubasi COVID-19 rata-rata 5-6 hari dengan range antara 1 dan 14 hari, namun dapat mencapai 14 hari. Resiko penularan tertinggi diperoleh di hari-hari pertama penyakit disebabkan oleh konsentrasi virus pada sekret yang tinggi. Orang yang terinfeksi dapat menularkan sampai dengan 48 jam sebelum onset gejala atau presimptomatik dan sampai dengan 14 hari setelah onset gejala. Periode presimptomatik karena memungkinkan virus menyebar melalui droplet atau kontak dengan benda yang terkontaminasi. COVID-19 utamanya ditularkan dari orang yang bergejala atau simptomatik ke orang yang lain berada dekat melalui droplet. Droplet merupakan partikel berisi air dengan diameter 5 sampai dengan 10 UM. Penularan droplet terjadi ketika seorang berada jarak dekat dalam 1 meter dengan seseorang yang memiliki gejala pernapasan, misal batuk atau bersin. Sehingga droplet beresiko mengenai mukosa, mulut, dan hidung atau konjungtiva mata. Transmisi melalui udara dapat memungkinkan dalam keadaan khusus di mana prosedur atau perawatan suportif yang menghasilkan aerosol seperti intubasi, endotrakeal, bronkoskopi, suction terbuka, pemberian pengobatan nebulisasi, ventilasi manual sebelum intubasi, mengubah pasien ke posisi tengkurap, memutus koneksi ventilator, ventilasi tekanan positif, non-pasif, trakeostomi, dan resusitasi kardiopulmoner. Gejala COVID-19 antara lain demam, rasa lelah, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, nyeri kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, hilang penciuman dan pembauan atau ruam di kulit. Orang lanjut usia atau lansia dan orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru-paru, diabetes, dan kanker beresiko lebih besar mengalami keparahan. Definisi operasional istilah terbaru. 1. Kasus suspek. Seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut: A. Orang dengan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara wilayah Indonesia melaporkan transmisi lokal. B. Orang dengan salah satu gejala tanda ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi probable COVID-19. Orang dengan ISPA berat, pneumonia berat,
yang membuahkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan, istilah pasien dalam pengawasan atau PDP saat ini dikenal kembali dengan istilah kasus suspek. Yang kedua, kasus probable. Kasus suspek dengan ISPA berat (ARDS) meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR. 3. Kasus konfirmasi. Seorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Kasus konfirmasi dibagi menjadi dua. Yang A. Kasus konfirmasi dengan gejala simptomatik. Yang B. Kasus konfirmasi tanpa gejala asimptomatik. Keempat, kontak erat. Orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19. Riwayat kontak yang dimaksud antara lain A. Kontak tatap muka berdekatan dengan kasus probable atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih. B. Sentuhan fisik. Sentuhan fisik langsung dengan kasus probable atau konfirmasi seperti bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-lain. C. Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai standar. D. Situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidik epidemiologi setempat. Jelasan sebagai mana terlampir. 5. Pelaku perjalanan. Seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri, domestik maupun luar negeri pada 14 terakhir. 6. Discarded. Discarded apabila memenuhi salah satu kriteria berikut. A. Seorang dengan status kasus suspek dengan hasil pemeriksaan RT PCR 2 kali negatif selama 2 hari berturut-turut dengan selang waktu lebih dari 24 jam. B. Seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari. Pesan yang disampaikan antara lain mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta bilas setidaknya 40-60 detik. Cuci dengan air dan keringkan dengan handuk bersih atau kertas sekali pakai. Jika tidak ada fasilitas cuci tangan, dapat menggunakan pembersih tangan berbasis alkohol atau yang kita sebut hand sanitizer. Minimal 20-30 detik. Menutup mulut dan hidung ketika bersin atau batuk menggunakan tisu atau sisi dalam lengan atas. Tisu yang digunakan dibuang ke tempat sampah tertutup dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya atau menggunakan hand sanitizer. Gunakan masker kain bila harus keluar rumah. Tetap jaga jarak dan lakukan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Ganti masker kain setelah 4 jam dipakai, cuci hingga bersih setelah dipakai. Ketika memiliki gejala saluran napas, gunakan masker dan berobat ke Fasiankes. Melakukan kebersihan tangan rutin, terutama sebelum memegang mulut, hidung, dan mata, serta setelah memegang benda-benda yang sering disentuh, seperti pegangan pintu, pagar, meja, papan ketik komputer, dan lain-lain. Komunikasi publik. 1. Mengumumkan kondisi ancaman kesehatan lebih cepat, awal, dan secara berkesinambungan, memutakhirkan data informasi setelah dilakukan penilaian dan analisis risiko. Yang kedua, segera memberikan informasi terbaru secara terbuka, meskipun tidak lengkap, untuk menjelaskan situasi yang terjadi, mengelola ketidakpastian, menyediakan saluran komunikasi yang mudah diakses publik untuk mendapatkan informasi terbaru, misalnya hotline, situs resmi, media sosial resmi, dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan saluran komunikasi yang terpercaya dan efektif secara rutin dan dapat dimanfaatkan oleh publik. Yang keempat, mengidentifikasi dan mengaktifkan influencer terpercaya untuk membantu menyebarkan konten positif kepada masyarakat luas. Pemberdayaan masyarakat. Menganalisis persepsi risiko dengan cepat berdasarkan informasi formal dan informal yang ada. Yang kedua, memetakan publik menerima pesan untuk tanggap cepat komunikasi. Misal, masyarakat yang terdampak, petugas kesehatan, dan pemimpin politik, lembaga donor, dan lain-lain. Yang ketiga, menerjemahkan materi
KIE ke dalam bahasa yang mudah dipahami masyarakat, baik bahasa lokal maupun nasional, dan menyesuaikan dengan kaidah atau literasi bahasa Indonesia tentunya. Yang keempat, menggerakkan influencer, misal tokoh masyarakat, tokoh agama, petugas kesehatan, tabib tradisional, dan lain-lain. Dan jejaring komunitas yang ada, misalkan organisasi kemasyarakatan, LSM kesehatan, kelompok perempuan atau PKK, serikat pekerja, relawan kesehatan masyarakat, penggerak sosial untuk polio, malaria, HIV yang dapat digunakan untuk pelibatan masyarakat. Terima kasih, begitu saja materi yang saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe teman-teman.